gift of another week and the gift of another Sabbath. Kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh belajar bersama-sama lagi dan juga untuk berkat hari Sabat. So thank you for your prayers, your support, and thank you for being with us here today. Terima kasih untuk doa saudara, dukungan saudara, dan juga untuk hadir pada saat ini. Let us have a word of prayer before we go onwards. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Dear Heavenly Father, thank you so much for this Sabbath. Bapa Surgawi, terima kasih banyak untuk hari Sabat. Thank you, Lord, for taking the time again and again to teach and inspire us. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk mengajar kami berulang-ulang. Lord, the psalmist prays to you and he says, "Teach me thy way, O Lord, and I will walk in the truth." Karena pemazmur menyatakan, ajar aku akan jalanmu supaya aku berjalan di dalam kebenaranmu. As you're teaching us your way, Lord, and as we are learning God's way, help us to walk in that way also. Sementara Engkau mengajar kami jalanmu dan sementara kami mengikuti seri belajar jalanmu, ajar kami jalanmu Tuhan. I thank you, God, for my brothers and sisters who have gathered again. Hamba bersyukur untuk saudara-saudara yang telah Engkau kumpulkan lagi. Thank you again, Lord, for putting a hunger for righteousness in their hearts. Terima kasih lagi Tuhan untuk menaruh kehausan, kelaparan untuk kebenaran. Thank you, Lord, for what you're doing in all our lives and in all our families. Terima kasih ya Tuhan untuk apapun yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami maupun di dalam keluarga kami. Lord, as we worship together, we plead that your Spirit will guide us, please. Sementara kami beribadah ya Tuhan, kami memohon agar Roh Kudus menuntun kami. That our hearts, our thoughts, our whole being will be connected to Jesus. Sehingga hati kami akan disentuh dan mau berhubungan dengan Tuhan Yesus. Please draw us nearer to thee, Lord. Tolong untuk tarik kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Please guide and fill us with your Spirit. Tolong tuntun kami dan penuhi kami dengan roh-Mu. Please cleanse us from all unrighteousness. Tolong sucikan kami dari segala kejahatan. We humbly pray in Jesus' name. Dengan kerendahan hati kami memohon di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Welcome, friends. Welcome once again. Selamat datang saudara-saudara. Selamat datang sahabat-sahabat. You know what our subject is. Saudara tahu topik kita. We've been studying learning God's way is our theme. Kita sedang mengikuti seri Learning God's Way. And the subject is based on the study of the sanctuary. Dan ini mengenai bait suci. And we're finding out some of the most beautiful truths of God's word kept before us. Dan kita mempelajari beberapa kebenaran-kebenaran indah dari firman Tuhan. I hope, friends, you've been taking notes and reviewing what we have been studying. Sebagian dari saudara telah mencatat dan mengulangi apa yang kita telah pelajari. We study from Psalm 77:13 that thy way, O God, is in the sanctuary. Kita mempelajari dari Mazmur 77 ayat 13 dalam bahasa Inggris, ayat 14 dalam bahasa Indonesia, bahwa jalanmu Tuhan ada di bait suci. John 14:6, Jesus says, I am the way. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalan. But we're told that the way is in the sanctuary.
Dan kepada kita dikatakan bahwa jalan itu ada di bait suci. In other words, if Jesus is the way and the way is the sanctuary, Dengan we need to be in the sanctuary to study Jesus better. dengan kata lain, kalau Yesus adalah jalan dan jalannya Tuhan ada di bait suci, maka kita harus mempelajari tentang bait suci untuk lebih mengenal Yesus. We covered the study of the outer court together, Kita juga sudah mempelajari pelataran bait suci bersama-sama. it taught us the need to die to self and to be renewed and filled and empowered by His Spirit. Pelataran bait suci mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mati terhadap diri dan juga kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Death at the altar, burial at the laver. Jadi itu adalah lambang dari kematian di mezbah korban dan dikuburkan di bejana pembasuhan. We spoke then about the need to be dead to self before we are baptized, before we are given to the Lord completely. Kita juga berbicara akan perlunya mati terhadap diri, baru kemudian kita dibaptiskan. We then moved into the holy place, Kemudian kita berpindah kepada bilik yang suci. we noticed that we studied from 1 John 3 how if we're expecting to see Jesus, we have to be pure as He is pure. Kita mempelajari dari 1 Yohanes 3 bahwa kalau kita mau melihat Yesus, maka kita harus murni seperti Yesus murni. And that call to purity and righteousness is given so mightily in the holy place. Dan panggilan untuk murni atau untuk suci diberikan dengan luar biasanya di bilik yang suci ini. And God is really hoping that we pay very close attention to the holy place. Dan Tuhan berharap dengan sungguh-sungguh kita mau mempelajari bilik suci ini. We began by studying the seven-branched candlestick. Kita mulai mempelajari bilik yang suci dengan mempelajari 7 kekidian. And in studying the candlestick, we recognize that the candlestick from Revelation 1, Jesus tells us that it represents the church. Dan mempelajari 7 kekidian, Yesus mengatakan di dalam Wahyu pasal 1 bahwa itu adalah simbol dari gereja. Olive oil was put in the lamp, Minyak zaitun ditaruh di 7 kekidian ini, and we studied how the oil represents the Holy Spirit. dan kita telah mempelajari bagaimana minyak itu menyimbolkan Roh Kudus. We studied that the lamp, as expensive as it may be, is useless unless it is filled with that oil. Kita juga sudah mempelajari walaupun 7 kekidian itu mahal, tapi itu tidak ada gunanya tanpa minyak. We studied then that it doesn't matter how expensive our church building is, we are useless until we are filled with the Holy Spirit. Kita juga mempelajari tidak peduli betapa mahalnya gereja kita, bangunannya, tapi itu tidak ada gunanya kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Have you ever wondered, though, how the candlestick was made? How is this lampstand made? Mungkin saudara bertanya-tanya bagaimana 7 kekidian ini dibuat. Let's go to Exodus 25 and verse 31. Pastor, if you could read for us Exodus 25:31. Mari kita buka di dalam Keluaran 25, Keluaran pasalnya yang ke-25 ayat 31. Firman Tuhan berkata, "Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu." You notice what it said? Apakah saudara memperhatikan yang dikatakan? The candlestick is of pure gold. We got that. Bahwa 7 kekidian itu harus dari emas. But the way the
gold was given the shape of the candlestick is that the Bible says it was made of beaten work. Jadi caranya kandil ini dibuat ya harus dibuat dengan beaten. Is it beaten, Brother Ron? Yeah, beaten. In English, it's beaten. The gold had to be hammered, beaten to shape it like the candlestick. Di dalam bahasa Inggris, emas ini harus ditempah. Now, this is very significant. Ini sangat penting, saudara. As we can see in the picture, it's such a beautiful image. It's so beautifully crafted. Kalau saudara lihat di gambarnya ini indah, bukan dibentuk dengan indah. But friends, that beauty was a result of a lot of beating. Tapi keindahannya ini sebagai hasil dari tempaan. The gold was beaten and hammered to shape it like this beautiful image. Jadi emas ini harus ditempa dan harus dipalu untuk membentuk dengan indah. The challenge is, friends, the text is telling us how the church of God is formed. Tantangannya adalah, saudara-saudara, ayat ini menyatakan kepada kita bagaimana gereja itu dibentuk. The true church of God has had to go through a lot of persecution, hammering, correction, discipline. Gereja Allah yang benar harus mengalami banyak tempaan, banyak dihajar, dipalu, dan harus dimurnikan, dibentuk. Truth is, friends, if you're unwilling to be disciplined and corrected by the Lord, then you cannot be a part of God's church. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tidak mau dikoreksi, ditegur, maka saudara tidak bisa menjadi bagian daripada umat Tuhan. If you're not allowing Him to straighten your path, to correct your errors, then you are rejecting to be a part of His church. Kalau saudara menolak untuk diluruskan atau dikoreksi, maka saudara tidak bisa menjadi bagian daripada gereja yang benar ini. And it's really beating upon beating, because when the church is finally formed as the Lord corrects His people, dan ini gereja ini harus mengalami banyak tempaan demi tempaan sementara Tuhan mengkoreksi gerejanya. Then there's a lot of beating in the form of persecution even after that. Dan harus ada penganiayaan yang terjadi bahkan dalam jumlah yang banyak sesudah ditempa. Take a look at the disciples, for instance. Sebagai contohnya kita lihat para murid. As Jesus was correcting their errors in His time with them, 3.5 years, sementara Yesus mengkoreksi kesalahan-kesalahan mereka selama 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka, they still had self that wanted supremacy. Diri mereka masih ingin untuk menguasai. It was not until Jesus' ascension into the heavens that their personal agendas and dreams, they crashed and burned. Bahkan tidak sebelum Yesus naik ke surga, mereka punya agenda pribadi belum benar-benar dihilangkan. We recognize it was only then that the disciples were able to better see who God is. Dan kita sudah mempelajari bahwa hanya ketika Yesus telah naik ke surga baru mereka bisa lebih mengenal siapa Tuhan itu. When self was put aside, that's when they could see Jesus clearly. Hanya ketika diri disingkirkan baru mereka bisa melihat Yesus dengan lebih jelas. So there's that beating, that correction. It was a painful experience for them. Jadi ada proses menempa di sana dan juga proses mengkoreksi. As a result, they go to the upper room, having received this beating of correction, and in the upper room they receive the Holy Spirit, the oil of heaven. Sebagai hasilnya, ketika mereka
memasuki ruang atas itu, mereka sudah dikoreksi dan sudah mengalami tempaan dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. And why is that important? Mengapa ini penting? Because as they were being beaten, they were being prepared to receive the oil. Sementara mereka ditempa, mereka sedang dipersiapkan untuk menerima minyak itu. You see, if they had not been beaten, they weren't ready for the oil. Saudara lihat, kalau mereka tidak ditempa, mereka tidak siap untuk minyak. Now, this was the beating of correction from the Lord. But then, once they received the oil, the Holy Spirit, Acts chapter 2, by the time you read Acts chapter 3 and 4, they're already receiving persecution. Dan di dalam Kisah pasal 2 mereka menerima minyak itu, dan kita lihat di dalam pasal 3 dan pasal 4, ketika mereka sudah menerima minyak itu, mereka mengalami penganiayaan. So sure, the church of God looks beautiful. It has all these truths. But friends, the true church of God has been built by a lot of beating, correction, and persecution. Ya, betul bahwa gereja Tuhan yang benar itu kelihatannya indah, tetapi mereka harus mengalami banyak tempaan. Many of us don't realize that. Many of us don't recognize how God wants to correct us, straighten us if we have to be a part of His church. Banyak yang tidak menyadari bahwa kalau kita mau jadi bagian dari gereja yang benar, Tuhan harus menempa kita dan mengkoreksi kita. Listen to the words of the prophet. Dengarkan tulisan Roh Nubuat. Pastor, do you want to translate that, please? Masuknya anggota-anggota yang tidak diperbaharui di dalam hati dan tidak mengalami reformasi kehidupan adalah sumber kelemahan kepada gereja. Fakta ini sering dilalaikan. Sebagian pendeta-pendeta dan gereja-gereja sangat ingin untuk mendapatkan tambahan anggota sehingga mereka tidak sungguh-sungguh membawa kesaksian melawan kebiasaan-kebiasaan yang tidak Kristiani dan praktek-praktek yang tidak Kristiani. Let's go back to that first sentence, just that first sentence. Mari kita kembali kepada kalimat yang pertama. Members who have not been renewed in heart, anggota-anggota yang tidak diperbarui dalam hati, members who are not reformed in life, anggota-anggota yang tidak mengalami pembaharuan kehidupan, they become a weakness to the church. Mereka yang melemahkan gereja. That's a difficult text. Ini satu kalimat yang berat. If I have not received God's correction, His discipline, His renewal, kalau saya tidak mendapatkan disiplin dan koreksi dan tidak mengalami pembaruan, then I become a source of weakness to the church. Maka saya menjadi sumber kelemahan bagi gereja. Now, it's important to pay attention to what this means. Sangat penting untuk memahami apa ini artinya. I have heard someone say, "Oh, because I'll be a weakness, you know what? I'll just stop going to church." Karena saya sudah mendengar orang berkata, "Oh, kalau begitu saya akan menjadi melemahkan gereja, lebih baik saya nggak ke gereja deh." And that is so sad. Dan itu sungguh menyedihkan. You're unwilling to be reformed, but you're willing to leave the church. Saudara tidak mau untuk diperbaharui, tapi saudara mau untuk meninggalkan gereja. In other words, I'd rather stay in sin, but I don't want God's reformation and be a part of the church. I don't want that. Dengan kata lain, saudara mau tetap di dalam dosa dan saudara tidak mau menjadi bagian gereja Allah dan diperbarui. Again, like the disciples, God pointed out their weakness so that He could help them and transform them.
Sekali lagi seperti para rasul, murid-murid, Allah mau menyatakan kesalahan mereka supaya dia bisa memperbarui mereka. Again, the prophet says this fact is often ignored. Sekali lagi, Roh Nubuat mengatakan bahwa fakta ini sering diabaikan. Then she speaks of ministers. Now this gets uncomfortable when I read this. It's a little serious. Kemudian dia berbicara kepada para pendeta dan saya sebenarnya tidak nyaman untuk membaca ini. Rather, I should be trembling as I read this because it's serious. Seharusnya saya gemetar membaca ini karena ini sangat serius. Because she says there are ministers and churches who all they want is an increase in membership. That's all they want. Dan dikatakan di sini ada pendeta-pendeta dan gereja-gereja yang mereka mau itu hanya menambah anggota. Because all they want is to be patted on the back by the senior administration. Karena yang mereka inginkan hanya pujian dari administrator. Perhaps it's competition with some other pastor. I don't know. Mungkin saja adalah persaingan dengan pendeta-pendeta yang lain. But all they want is an increase of membership. Yang mereka mau adalah pertambahan keanggotaan. And so to do that, they don't bear a faithful testimony against unchristian habits and practices. Jadi mereka tidak menjadi saksi yang baik kepada praktek-praktek kehidupan yang tidak Kristiani. In the world, we have what is known as mega churches. Di dalam dunia kita mengetahui apa yang disebut sebagai gereja raksasa. And the reason why the membership is so high, because of this very reason. They don't stand for the word. It's all good. Come. Everything is okay. Dan mengapa mereka menjadi gereja yang besar? Oleh karena mereka mengatakan, ayo sini semua. Mereka tidak meninggikan standar. Again, friends, pay attention. Sekali lagi, saudara-saudara, mari kita perhatikan. When the church does this, when the church forsakes the word and stops standing for the truth, ketika gereja meninggalkan hal ini dan mulai berdiri bagi kebenaran, then like these mega churches, these churches can become very rich, but they cannot be the true church of God. Ketika gereja melakukan hal ini untuk mendapatkan banyak anggota, maka mereka akan menjadi seperti gereja-gereja yang besar itu, tapi mereka pastinya bukan gereja yang benar. The prophet continues. Roh Nubuat melanjutkan. You could translate, please, Pastor. Sedikit penyangkalan diri atau pengorbanan dibutuhkan untuk memakai satu bentuk kesalehan dan mendapatkan nama di dalam buku gereja. Itu sebabnya banyak yang bergabung dengan gereja tanpa terlebih dahulu bergabung dengan Kristus. Dan dalam hal ini setan menang. Did you hear that? That's heavy. Oh, saudara dengar ini berat. The prophet says it's easy. Very little self-denial or self-sacrifice is made by people to simply join the church, get their names on the church book. Jadi hanya sedikit pengorbanan yang dibutuhkan untuk bisa menjadi anggota gereja di dalam buku jemaat. Just come and dress nicely, shake hands, happy Sabbath, all of that. Yang penting datang pakai baju yang sopan, tersenyum, katakan selamat Sabat. Hanya itu yang dibutuhkan. Sure, Pastor, I'll attend your Bible studies. I want to be baptized. That's easy. Oh iya, tentu saja. Pendeta, saya mau dibaptis, saya akan belajar Alkitab. Itu mudah. Again, as a result, the prophet points out sebagai hasilnya, Roh Nubuat menyatakan that many join the church before becoming united to Christ.
Banyak yang bergabung dengan gereja sebelum bergabung dengan Kristus. This is perhaps new to some people. Mungkin ini suatu hal yang baru bagi sebagian orang. You're wondering, says, wait, isn't it like, you get baptized and then you can come close to Christ? You have the rest of your life to come close to Christ. Tunggu dulu. Bukankah seharusnya kita datang dulu kepada Yesus baru bergabung dengan gereja? Oh, saudara punya seluruh waktu untuk datang dekat kepada Yesus. But again, coming back to the sanctuary, that's not what the sanctuary is teaching us. Dan kalau kita kembali kepada pelajaran bait suci, itu bukan yang diajarkan oleh bait suci. The sanctuary says at the altar, the first article, the first step in the sanctuary is death to self. Pekabaran dari bait suci mengatakan, sekali lagi, di mezbah korban, langkah pertama adalah mati kepada diri. The sanctuary is saying you cannot take even one step into the sanctuary if you're unwilling to sacrifice self. Pekabaran bait suci menyatakan kepada kita bahwa kamu tidak boleh melangkah satu langkah pun kalau kamu tidak rela mati terhadap diri. Unless we're willing to die to self and let Jesus live within, we cannot journey in the sanctuary, friends. We cannot. Kecuali kita mati terhadap diri dan mengizinkan Yesus hidup, maka kita tidak boleh berjalan di bait suci. But again, as the prophet is telling us, when unfaithful pastors and churches just bring people in without making sure, without standing up for the truth. Jadi sekali lagi roh nubuat menyatakan ketika pendeta-pendeta dan gereja-gereja yang tidak setia, yang mau hanya anggota saja yang banyak. What happens? The prophet says Satan triumphs when this is done. Apa yang terjadi ketika ini dilakukan? Roh nubuat menyatakan bahwa setan menang. He continues, and Pastor, we can translate Kita that. lanjutkan kutipannya. Orang-orang yang bertobat seperti ini adalah agen setan yang paling berhasil. Mereka melayani sebagai satu ancaman kepada jiwa yang lain. Mereka adalah terang yang palsu, menuntun orang ke jalan kebinasaan. Dalam usaha yang sia-sia bahwa manusia berusaha untuk membuat jalan orang Kristen menjadi lebar dan menyenangkan bagi orang dunia. Tuhan telah menghaluskan atau melebarkan jalan yang sempit dan sesak. Kalau kita mau memasuki kehidupan, kita harus mengikuti jalan yang sama yang dijalani Yesus dan murid-muridnya, yaitu jalan kerendahan hati, penyangkalan diri, dan pengorbanan. Did you hear that? Apa saudara dengar ini? Those who join the church without giving their self to God completely, mereka yang bergabung dengan gereja tanpa menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan, they are the devil's most efficient agents. Mereka adalah agen setan yang paling berhasil. They are now an imitation. The word decoy is an imitation. They are a fake. They're not original. Kata decoy di sana menyatakan mereka bukan yang asli. Mereka palsu. They are a false light. Mereka adalah terang yang palsu. They're leading others to destruction. Mereka menuntun orang lain kepada kebinasaan. And then the prophet tells us, he says, it is in vain that we are trying to broaden and pleasant the path of Christ for the worldlings. Dan kemudian dia mengatakan bahwa adalah dengan usaha yang sia-sia, bahwa kita berusaha untuk menggampangkan dan membuat jalan kepada kekristenan menyenangkan buat orang dunia. Friends, the prophet points out the way of God is neither wide nor smooth.
Kemudian dia mengatakan bahwa jalannya Tuhan itu tidak lebar maupun mulus. And I'm sorry, friends, but we see this around the world. Ya, maaf, tapi inilah yang terjadi di seluruh dunia. In order to appeal to the people, our own people within the church, people who have the truth, they will compromise the truth just to bring people in. Orang supaya lebih banyak orang bisa menjadi Kristen, kita orang Kristen kita sendiri mengkompromikan kebenaran. Compromises are made with dress. Kita berkompromi dengan pakaian. Compromises are made with music. Kita berkompromi dengan musik. Compromise with the word of God. Kita berkompromi dengan firman Tuhan. Just so that more people can join. Supaya lebih banyak orang bisa menjadi anggota gereja. Prophet tells us if you want to enter into life, Roh Nubuat mengatakan kalau kamu mau memiliki kehidupan, you have to follow the same path as Jesus and his disciples. Saudara harus mengikuti jalan yang sama yang dijalani oleh Yesus dan para murid. It is the path of humility, self-denial, and sacrifice. Itu adalah jalan kerendahan hati, penyangkalan diri, dan pengorbanan. And remember, friends, this is who we have to be if we want to be a candlestick. Let's not forget that. Dan saudara, kalau kita mau, jangan kita lupakan, kalau kita mau menjadi terang atau 7 kaki dian, inilah jalan yang harus kita lalui. What's the purpose of the lampstand? Apa tujuan daripada 7 kaki dian? To be filled with oil and to give light. Dipenuhi dengan minyak untuk menerangi. Unless we live like this, unless we are corrected, straightened, disciplined, we cannot receive the Holy Spirit oil to be a light to the world. Kecuali kita diluruskan, dikoreksi, dan didisiplin, maka kita tidak bisa menjadi dipenuhi dengan Roh Kudus dan menjadi terang. We are to be a light. Kita harus menjadi terang. Sharing the light of God with others. Membagikan terang Tuhan kepada orang lain. Sharing the truth of God with others. Membagikan kebenaran Tuhan dengan orang lain. Let me speak to my young friends for a bit. Izinkan saya untuk berbicara kepada sahabat-sahabat saya orang muda. Many young and old, they will say, oh, I want to share, but brother, I can't speak as well as Pastor Roy. Banyak yang mengatakan, saya rindu untuk membagikan firman Tuhan, tapi saya nggak bisa berkhotbah seperti Pendeta Roy. Oh, he has the gift, he has the talent of speech. I don't have that. Oh, dia punya karunia berbicara, tapi saya nggak punya itu. Listen to what the prophet says. Dengarkan apa yang dikatakan oleh pena inspirasi. God has given every youth the talent of speech. Tuhan telah memberikan kepada setiap orang muda talenta berbicara. No, notice. God, the Bible doesn't say God has given every youth the talent to be an orator, someone who is big with words. No, that's not what it's saying. Alkitab tidak mengatakan bahwa orang-orang muda akan memiliki talent of author, Brother Ron? Orators, Pastor Roy, those who are very good with words, they put big words together, fanciful grammar constructions. Iya, Tuhan tidak memberikan kepada orang-orang muda para pembicara yang hebat. In fact, the prophet is saying, to every youth is given the talent to speak. All of us can speak, right? Tapi pena inspirasi menyatakan kepada kita bahwa semua kepada kita diberikan karunia untuk berbicara. If you can put a sentence together, you have the talent of speech. Kalau saudara bisa menyambungkan kalimat demi kalimat, saudara punya talenta untuk berbicara.
And so, my young friends, please don't ever say, I don't have the talent. The prophet is rebuking us. Every youth is given the talent to speak. Jadi saudara-saudara, sahabat orang muda, jangan pernah katakan bahwa saya tidak punya talenta. Iya, pena Notice, inspirasi menyatakan dengan jelas bahwa semua kita punya karunia untuk berbicara. and then she goes on to say that this talent is to be improved for God. Kemudian pena inspirasi melanjutkan bahwa talenta ini harus ditingkatkan untuk Allah. In other words, are you improving your ability to speak? Dengan kata lain, apakah saudara meningkatkan kemampuan saudara untuk berbicara? Let me share with you a very personal experience and example. Saya mau bagikan pengalaman pribadi saya sebagai contoh. Some people will say, and I'm just sharing this for God's glory, friends. Dan saya hanya bagikan ini untuk kemuliaan Tuhan. Some people will say, but brother, when you speak, your words just keep coming together. I don't know how you just keep putting words together. We're not able to bring words together like that. Brother Ronald, kalau kamu bicara tuh, kamu begitu luar biasa menyambungkan kalimat demi kalimat, dan saya nggak bisa seperti itu. If I have to be honest with you, friends, I never sat down and practiced. When I was little, I would do that. Dad would write out something for me and I'd practice it. But I then never always wrote down and practiced it before I was speaking. Kalau saya boleh jujur, saudara-saudara, waktu saya kecil memang ayah saya akan menuliskan khotbah buat saya dan kemudian saya latihan. Tapi kalau sekarang, saudara-saudara, saya nggak duduk kemudian menulis khotbah saya kata per kata dan And melatihan. please don't misunderstand me. I'm not saying don't practice before you share. That's not what I'm saying. I'm just giving you my personal example. Jangan salah mengerti, saudara-saudara. Saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak perlu latihan sebelum saudara berbicara. Saya hanya memberikan contoh dari pengalaman pribadi saya. What I recognized is that the more I shared, the more words kept coming to me. Yang saya sadari adalah semakin sering saya berbicara, maka semakin banyak kata-kata dengan mudah datang kepada saya. The words kept increasing, they kept improving, not on my effort, but simply because as I shared more words came. Bukan sebagai satu usaha saya semakin meningkat kemampuan berbicara, tapi ketika saya membagikan secara otomatis kata-kata saya semakin lancar. And the prophet says, this talent is a most important trust. Dan pena inspirasi menyatakan bahwa talenta ini adalah yang paling penting. So, my friends, the question is, what are you using your speech for? Pertanyaan saya kepada saudara-saudara adalah, saudara gunakan untuk apa talenta berbicara itu? Are you using your speech to talk about the world? Apakah saudara menggunakan talenta berbicara mengenai dunia? Are you using your speech to invite people to worldly things? Apakah saudara menggunakan talenta berbicara untuk mengundang orang melakukan hal-hal dunia? Are your words leading people astray, or are your words pointing people to Jesus? Apakah kata-kata saudara menyesatkan orang atau menuntun orang kepada Yesus? Your gift of speech is your most important trust. Kemampuan saudara berbicara adalah talenta saudara yang terpenting. Make sure you're using it wisely, friends. Pastikan bahwa saudara menggunakan itu dengan bijaksana. We have to spread the light of God through the words we use for God's glory. Kita harus menggunakan talenta ini untuk kemuliaan Tuhan. Be a light by speaking the light. Kita diterangi dengan menyampaikan terang. Remember, that's the purpose of our existence. That's why the lampstand exists, to give light. Dan itulah, ingat saudara-saudara, itulah tujuan keberadaan kita, bahwa 7 kaki Dian ada untuk memberikan terang.
Next, we transition taking a look at the table of showbread. Minggu depan kita akan berpindah kepada meja roti sajian. This was a table that had bread that was kept on top of it. Ini adalah meja dengan roti di atasnya. The bread was called showbread simply because it was seen. Show meaning seen. It was a bread that was seen. Dan ini disebut sebagai roti sajian. Sajian itu artinya terlihat. Jesus said something interesting about bread when he was being tempted in the wilderness. Yesus mengucapkan sesuatu yang menarik ketika dia dicobai di padang gurun. If you have your Bibles, Matthew chapter 4 and verse 3. Kalau saudara punya Alkitab, mari buka Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Verse 3 and 4. Yeah. Ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Notice Jesus' words. Perhatikan kata-kata Yesus. He's being tempted, he's fasting, so he's being tempted, turn these stones into bread to eat. Dia dicobai karena dia sementara berpuasa, maka dia dicobai untuk makan. And Jesus points out to the devil, my bread is the word of my Father. Dan Yesus menunjukkan kepada setan bahwa makanan saya adalah melakukan kehendak Bapa. Notice how Jesus compares the bread to the word of God. Perhatikan bagaimana Yesus membandingkan roti dengan firman Allah. And he's wanting us to pay attention to our need to be feeding on bread. Dia menunjukkan kepada kebutuhan kita akan makanan atau roti. Or we need that bread to be alive. Kita perlu roti untuk tetap hidup. Notice in Leviticus 24, we are told more about this bread that was on the table of showbread. Perhatikan di dalam Keluaran 24 kita diberikan info lebih soal ini. Leviticus 24 verse 5 and 6. Di dalam Leviticus or Exodus? Leviticus 24 verse 5 and 6. Di dalam Imamat bukan Keluaran, di dalam Imamat 24 ayat 5 dan 6, 5 and 6 ya. Yes. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. So you hear the Lord giving instruction on how this bread was going to be prepared. Jadi di sini kita mendapati bagaimana roti ini harus dipersiapkan. And God says, you will make them of fine flour. Dan Tuhan mengatakan bahwa engkau harus membuat dari tepung yang terbaik. And the bread that was made was to be kept in 2 rows, as you can see in the picture. Dan roti ini harus disusun di dalam 2 bagian. 6 on one side and 6 on the other side. 6 di satu sisi dan 6 di sisi yang lain. Now, that's interesting. Ini menarik. Some people see an application also to a word of God in the placement. Ada orang yang mengambil aplikasi dengan firman Allah berdasarkan tempat. So if the bread is pointing to the word of God, kalau simbol dari roti ini adalah firman Allah, there's 6 and 6. ada 6 dan 6.
Interestingly, that's how many books there are in the Bible. 66. Menariknya, itulah jumlah buku di dalam Alkitab, 66. And the Bible is just filled with these beautiful truths to think about, friends. Dan Alkitab dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran indah untuk dipikirkan. Now, recognize the bread is pointing to the Word of God. Ingat bahwa roti ini menyimbolkan firman Allah, But Jesus in John 1:1, he is the Word, right? tapi Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah firman itu. So yes, the bread is pointing to both the written word and Jesus, the Word. Jadi betul bahwa ini menunjukkan kepada Yesus dan juga firman. Interestingly, there were 12 pieces of bread. Yang menarik juga bahwa ada 12 roti. You remember when Jesus was feeding the 5,000, you remember that story? Saudara masih ingat para murid ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang? After everyone was done, after everyone had eaten to full, Sesudah semua orang makan dengan kenyang, the disciples went out to gather the leftovers, maka murid-murid mengumpulkan sisa-sisanya and they were able to gather 12 baskets of bread. dan mereka mengumpulkan 12 bakul. Do you think that was coincidence? Apakah menurut saudara itu kebetulan? No, friends, Jesus was making a point. Tidak, saudara. Yesus sedang mengajarkan sesuatu. If the bread pointed to Jesus, the Word, Kalau roti itu menunjukkan kepada Yesus sebagai firman itu, even though everyone had eaten to full, bahkan kalaupun orang sudah makan dengan kenyang, there was still more bread left. tetap akan ada yang sisa. Many times we feel, oh, I know everything there is in the Bible. Banyak orang kadang-kadang berpikir, oh saya sudah tahu segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab. I now know everything I need to know about Jesus. Saya sudah tahu segala sesuatu yang saya perlu tahu tentang Yesus. You see, John chapter 6, Jesus is teaching us that there is always more of Jesus to feed upon. Saudara-saudara, Yohanes 6 mengajarkan kita bahwa akan ada selalu yang bisa kita pelajari. The 12 baskets of bread are telling us there's always more of Jesus to feed on and more of Jesus to feed others with. Mujizat memberikan makan 5.000 orang mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada cukup roti untuk dibagikan kepada orang lain dan selalu ada sisa roti yang sudah diberikan. Let's look at verse 7 of Leviticus 24. Leviticus 24 verse 7. Sekarang mari kita baca ayat 7 dari Imamat 24. Ayat 7 dalam Imamat 24. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Now, that's interesting. Sekarang ini menarik, saudara. It says that the bread, you will have to pour frankincense on top of the 2 rows of bread. Bahwa di atas dari setiap roti harus ditaruh kemenyan. Now, that's strange. Ini aneh. Now, I guess in Indonesia, you're not great bread eaters. Saya yakin Indonesia bukan pemakan roti ya. Oh, friends, on the other hand, I absolutely just love bread. Tapi sebaliknya, saya sangat menyukai roti, saudara-saudara. Oh, I am thinking of it right now, and bread is just wonderful.
Dan bahkan sekarang saya lagi pikirin roti nih. Luar biasa roti itu, saudara-saudara. It may not be something you would prefer, but keep rice and bread, and I will jump for bread. Ya, mungkin itu bukan pilihan utama saudara, tapi kalau saya harus memilih antara roti dan nasi, ya saya akan pasti pilih Now, roti. for bread eaters, though, Buat orang yang pemakan roti, you don't like bread when it's wet. saudara nggak mau makan roti yang basah. But here, God was telling Aaron to pour that incense, that wet incense, simply perfume, on this bread. Tapi di sini Tuhan mengatakan kepada Harun untuk menaruh kemenyan. Kemenyan itu adalah bisa dibilang membuat basah roti itu. What was this for? Apa ini tujuannya? We read about this, and we're now catching a glimpse of the next article, which is the altar, but we're not studying that yet. Just want to understand this frankincense. Kita sedang mempelajari perabot yang berikutnya, walaupun kita belum mempelajari sepenuhnya, tapi sekarang kita mempelajari tentang kemenyan. Come with me to Psalm 141, verse 2. Psalm 141, verse 2. 141 ayat 2 dalam bahasa Inggris. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Here the psalmist is saying, Di sini pemazmur mengatakan, Lord, let my prayer come before thee as incense. biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. He's pointing out the relationship between prayer and incense, that they go together. Di sini pemazmur menghubungkan antara doa dengan persembahan ukupan. Now it's important to recognize, and this is important, prayer is not incense. Perlu untuk menyadari bahwa doa itu bukanlah persembahan ukupan. Prayer and incense go together. We'll talk about this when we study the altar of incense. But I just want to clarify this. Prayer is not incense, but they are combined experiences. Jadi sekali lagi saya hanya mau mengklarifikasi bahwa doa itu tidak sama dengan persembahan ukupan. And the psalmist is saying, let my prayer come before thee as incense. Pemazmur mengatakan bahwa doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. And it is incense that is being poured upon the bread. Dan inilah kemenyan yang ditaruh di roti. In other words, the bread gets wet, it gets soaked with incense. Jadi dengan kata lain, rotinya menjadi basah, diresapi dengan kemenyan itu. And that was the command of the Lord. Dan itu adalah perintah Tuhan. And the bread and incense were joined. The bread had soaked in the incense. Jadi sekarang kemenyan itu sudah memasuki roti itu. An experience that is closely bonded with prayer. Dan satu pengalaman yang dihubungkan dengan doa. In other words, what God was saying, dengan kata lain, apa yang Tuhan sedang katakan adalah when you partake of the bread, ketika saudara makan roti, when you partake of the word of God, ketika saudara mempelajari firman Allah, your Bible study life, kehidupan pelajaran Alkitab saudara should be wet with incense. It should be wet with prayers. Harus dibasahi, dipenuhi dengan doa. If you want to receive the most out of God's word, you have to be in constant prayer while studying the word of God. Kalau saudara mau betul-betul mendapatkan
pelajaran Alkitab yang maksimal saudara harus pelajari itu dengan penuh doa. Not just pray at the beginning of the Bible study and at the end, throughout the study, have a frame of prayer as you study God's word. Bukan hanya berdoa di awal dan di akhir daripada pelajaran Alkitab itu, tapi sepanjang pelajaran Alkitab itu, saudara harus punya pikiran untuk terus berdoa. Let's go to Exodus chapter 40. Mari kita pergi sekarang kepada Keluaran 40. Exodus chapter 40. Keluaran 40. And you want to listen to the words of God. And Exodus 40 is when God is telling Moses about the time when he should set up the sanctuary. Di dalam Keluaran 40 adalah waktu di mana Tuhan berbicara kepada Musa untuk membangun bait suci. He had given him all the instructions about how to prepare the articles of the sanctuary. Dia telah memberikan petunjuk bagaimana mempersiapkan semua perabot di bait suci. And now God was telling Moses when to set it up. Dan sekarang Tuhan mengatakan kapan waktunya untuk membangunnya, membuatnya. As he tells them, he begins to tell him how he is to place all the articles in the sanctuary. Dan sementara dia mengatakan itu, dia juga mengatakan bagaimana untuk menaruh perabot-perabot ini di bait suci. And I want us to particularly note what God says about the table. How should the table of showbread be kept? Dan saya mau kita memperhatikan dengan seksama bagaimana meja roti sajian itu ditaruh. Exodus 40 and verse 4, Pastor, if you could read Exodus 40 verse 4. Di dalam Keluaran 40 ayatnya yang keempat. Kau bawakan ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Now that's interesting. Nah, ini sangat menarik. God says you will bring in the table of showbread. Allah mengatakan kamu akan bawa meja roti sajian. And then God says something very interesting. Dan kemudian Tuhan mengatakan sesuatu yang sangat menarik. He says, set in order the things that are to be set in order upon it. Taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. I like that. Saya suka ini. Set in order the things that are to be set in order upon the table. Taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. On the table is bread. Di atas meja itu adalah roti. And God was saying when you set up the table, make sure the bread is kept in order. Jadi Tuhan mengatakan ketika kamu menyusun roti itu, kamu harus susun sesuai urutannya. How is your table today? Bagaimana dengan meja saudara? Is your bread in order, friends? Apakah roti saudara disusun sesuai urutan? Are you having an orderly Bible study life? Apakah saudara memiliki pelajaran Alkitab yang rapi tersusun? Or do you study one day, forget about it tomorrow? Atau saudara belajar satu hari tapi besoknya tidak? You study it in the morning and I have no time to study it the rest of the day. Saudara belajar di pagi hari tapi kemudian sepanjang hari saudara sibuk belajar, ya tidak belajar lagi Alkitab. The appeal of the Lord is to put your table in order. Panggilan Tuhan adalah mari untuk mengatur meja kita sesuai urutan. And we are promised a blessing, friends. We are promised a great blessing. Dan kepada kita dijanjikan berkat yang besar. The prophet says, the minds of all who will make the word of God their study, their mind will enlarge. Pena Inspirasi menyatakan pikiran dari semua yang menjadikan firman Allah sebagai pelajaran mereka akan bertambah.
luas. far more than any other study. Lebih dari pelajaran apapun. This study, the study of God's word, is of a nature to increase the powers of your understanding. Adalah sifat dari mempelajari Alkitab akan meningkatkan kemampuan pemahaman saudara. And to give your mind a new life, a new strength. Dan memberikan kepada pikiran saudara satu kekuatan yang baru. To my friends who are in school, kepada semua sahabat saya yang bersekolah, if you are a student of God's word, your mind will enlarge. You will be able to listen. You'll be able to better understand math, physics, chemistry, all of these things if you are a student of God's word. Kalau saudara adalah pelajar Alkitab, maka pikiran saudara akan bertambah luas. Saudara akan sanggup mempelajari matematika, fisika, dan kimia. There is no other study that can increase your power of understanding more than the Word of God. Tidak ada pelajaran lain yang mampu meningkatkan kemampuan pikiran saudara seperti Alkitab. I hope you take this seriously. Saya harap saudara memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. We're going to stop here for today. Kita akan sampai di sini untuk pelajaran hari ini. There's much more to study. Ada begitu banyak hal yang harus dipelajari. I hope you'll review this and return next week as we go forward. Saya harap saudara akan mengulangi ini dan kita bertemu lagi minggu depan. If you'd like to have the Word of God in order in your life, kalau saudara mau memiliki firman Allah sesuai dengan susunannya, I'll invite you to join me on your knees as we pray. Maka saya mengundang saudara untuk bertelut sementara kita akan berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Loving God, thank you so much. Bapa yang penuh kasih, terima kasih banyak. Lord, your word is simply beautiful. Tuhan, firman-Mu sungguh indah. There is so much to learn and so little time. Ada begitu banyak yang harus dipelajari dan kami hanya punya sedikit waktu. We thank you, God, for the study of the sanctuary. Kami berterima kasih Tuhan untuk pelajaran bait suci ini. Thank you for teaching us your way. Terima kasih untuk mengajarkan kami jalan-Mu. Help us to walk in this way. Tolong kami untuk berjalan di jalan ini. Help us to get our table in order. Tolong kami untuk menyusun meja kami sesuai urutannya. And please prepare us to study more. Dan tolong persiapkan kami untuk mempelajari lebih dalam lagi. I thank you, God, for gathering us. Terima kasih untuk mengumpulkan kami. And I thank you for feeding us faithfully. Dan terima kasih untuk selalu memberikan kami makanan. May your name always be praised. Biarlah nama-Mu yang selalu dipuji. We pray in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Terima kasih kepada Dr. Ronald Robin yang telah membawakan seminar pada PA kita pada saat ini. Untuk menutup seluruh rangkaian acara kita, kita akan langsung doa tutup yang akan dibawakan oleh Pendeta Peter. Mari kita sekali lagi tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau yang mengumpulkan kami. Dan firman-Mu sungguh-sungguh adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu sungguh-sungguh adalah pedang yang bermata dua. Firman-Mu sungguh-sungguh yang
merupakan kebenaran dan yang menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada kami selalu hati yang miskin di hadapan Engkau, sehingga kami selalu akan lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Berkati semua kami yang hadir, maupun saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, sebagaimana Engkau memberkati kami, memberkati mereka juga ya Tuhan. Berkati juga saudara Ronald yang dengan setia menyampaikan firman-Mu. Cukupkan segala kebutuhannya, dan tolong berikan selalu kesehatan dan tambahkan hikmat yang lebih lagi Tuhan, sehingga dia akan terus menjadi terang kebenaran Tuhan dimanapun dia pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian acara PA kita telah selesai. Selanjutnya kita akan bergabung ke acara Pemuda Advent Gabungan Wilayah 8. Bagi saudara-saudara yang ingin join, saya sudah share linknya di grup chat. Baik, terima kasih. Selamat sabat. Selamat sabat juga. Terima kasih. Selamat sabat. Terima kasih, Tuhan Pak memberkati. Pendeta. 5